Apa aja nih sertifikat yang perlu kamu lampirkan di SNBP 2024 nantinya? Cek video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Seperti yang kalian tahu bahwa SNBP itu nama kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, kata-kata prestasi ini berarti ada hubungannya dengan prestasi kalian di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk bidang non-akademik itu berarti membutuhkan sertifikat-sertifikat kejuaraan ataupun prestasi yang kalian dapatkan. Memang sih berdasarkan pihak penyelenggara mengatakan bahwa sertifikat ini opsional. Akan tetapi jika kamu itu memiliki prestasi kejuaraan dengan sertifikasi perlombaan yang sesuai dengan jurusan yang kamu pilih, itu akan membantu peluang lolosan kamu nantinya di seleksi SNBP 2024 nanti. Nah, kira-kira jenis sertifikat apa aja nih yang bisa kamu lampirkan? Oke, yang pertama adalah sertifikat OSN. Nah, ini paling umum banget ya, paling gampang lah, kalian paling tahu semua. OSN itu adalah Olimpiade Sains Nasional. Berarti olimpiade yang berhubungan dengan mata pelajaran kamu nih sehari-hari. Olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade biologi. Nah, yang kedua adalah sertifikat O2SN, yaitu sertifikat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, ini berhubungan dengan olahraga nih. Jadi kalau kamu memenangkan kejuaraan untuk lomba-lomba yang berhubungan dengan olahraga, misalkan pencak silat, olahraga basket, dan sebagainya, itu juga dapat kamu lampirkan. Kemudian ada juga sertifikat untuk perlombaan cerdas cermat atau perlombaan debat. Nah, ini juga bisa kamu lampirkan juga ya. Ingat ya, untuk sertifikat-sertifikat ini, kamu bisa melampirkannya paling tidak untuk perlombaan minimal tingkat kabupaten ataupun kota. Tingkat nasional itu lebih bagus lagi. Kemudian ada juga sertifikat untuk perlombaan dengan keahlian khusus. Misalkan aja sertifikat perlombaan bisnis manajemen, atau sertifikat perlombaan pariwisata, atau sertifikat robotik nih, perlombaan robotik. Nah, itu adalah sertifikat dengan keahlian khusus. Berarti dengan perlombaan sertifikat keahlian khusus ini juga akan membantu kamu memilih jurusan apa nih, paling tidak yang sesuai dengan perlombaan yang sudah kamu lakukan di pengkhususan bidang ini. Nah, kemudian ada juga sertifikat LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, biasanya perlombaan ini ada yang perorangan, ada juga yang berkelompok. Kalian bisa mencantumkan ini ya. Jadi, sertifikat ini bisa kalian cantumkan untuk kalian mengikuti seleksi SNBP. Kemudian ada juga sertifikat FLS2N atau nama panjangnya adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Berarti ini yang berhubungan dengan seni. Jadi kalau kamu mengikuti perlombaan-perlombaan seni tari atau seni menggunakan alat-alat tradisional atau seni melukis, seni menyanyi atau seni drama atau semacamnya ya. Nah, kamu bisa mencantumkan atau melampirkannya pada saat kamu ingin mendaftarkan diri kamu untuk seleksi SNBP nantinya. Nah, ada lagi nih pertanyaan, berapa banyak sih yang perlu kita taruh sertifikatnya di SNBP 2024 nanti? Terkait dengan peraturan dari pihak penyelenggara di tahun sebelumnya juga, bahwa sertifikat yang boleh kamu cantumkan itu maksimal 3 sertifikat. Jadi cari aja di antara semua perlombaan itu, misalkan kamu ikutin semua perlombaan itu ya, terus kamu cari perlombaan yang memiliki tingkat kejuaraan yang lebih dibandingin kejuaraan yang lain. Misalkan untuk seni tari kamu memenangkan perlombaan untuk tingkat internasional, tapi kamu juga memenangkan lomba Olimpiade Matematika untuk tingkat kabupaten. Nah, kamu cantuminnya yang
perlombaan di tingkat yang lebih tinggi. Atau juga kamu bisa mencantumkan perlombaan yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil tuh. Karena dari situ bisa menunjukkan prestasi yang telah kamu capai untuk bisa meraih kelolosan di jurusan yang kamu pengenin. Selain itu, kamu juga perhatikan level juaranya. Kalau misalkan tadi kamu seni tari, kamu sebagai juara favorit, sedangkan untuk Olimpiade Matematika kamu sebagai juara pertama. Nah, itu kamu bisa lampirkan yang Olimpiade Matematika dulu tuh, karena dari jenjang prestasi yang kamu dapatkan itu juga akan membantu peluang kelolosan kamu. Jadi kamu lihat lagi ya kategori kejuaraan yang kamu dapatkan. Kalau misalkan memang kategori yang kamu dapatkan itu adalah juara pertama, berarti yang kamu cantumkan di kategori di juara pertama untuk tingkat yang lebih tinggi. Jadi sertifikat ini dalam bentuk soft file, harus kamu fotoin dulu atau kamu scan dengan aturan file yang sesuai dengan website resmi dari pihak penyelenggaranya. Atau kamu bisa juga cantumin yang ada e-sertifikatnya. Nah, berarti tuh ada 3 hal penting yang kamu harus perhatikan untuk mencantumkan sertifikat ini. Yang pertama adalah pihak penyelenggaranya. Penyelenggara perlombaan ini harus pihak penyelenggara resmi. Apakah itu dari kementerian-kementerian atau lembaga pemerintah, apakah juga dari pihak PTN-nya masing-masing. Nah, kalau misalkan memang sudah jelas bahwa itu adalah lembaga resmi, maka sertifikat dari pihak penyelenggara yang resmi dan jelas itu yang akan dilihat oleh pihak PTN-nya juga. Nah, kemudian yang kedua itu tingkat perlombaannya. Nah, ini juga diperhatikan ya buat teman-teman semua. Kalian itu mengikuti tingkat perlombaan di kabupaten, di kota, tingkat nasional ataupun internasional. Nah, itu semua bobotnya juga pasti berbeda. Sehingga yang kamu cantumkan itu juga merupakan yang tingkat perlombaannya lebih besar. Karena itu akan menambah peluang kelolosan kamu juga. Oke, yang ketiga itu adalah kategori juaranya. Kamu harus tahu nih, apakah kamu sebagai peserta favorit atau peserta juara pertama. Itu pasti berbeda ya. Kalau misalkan kamu kategori peserta dengan juara pertama, pasti akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingin kamu hanya peserta favorit aja nih. Jadi itu tetap diperhatikan lagi ya kategori perlombaan yang kamu dapatkan. Atau juga kamu bisa cantumkan terkait dengan duta. Jadi kamu merupakan duta lingkungan atau kamu duta wilayah daerah tersebut. Jadi abang none lah kalau di Jakarta atau di Jawa Barat misalkan Mojang Jajaka. Nah, itu juga bisa kamu cantumkan untuk lampiran pada seleksi SNBP. Nah, ada nih pertanyaan, Kak, kalau misalkan bukan sertifikat kejuaraan, misalkan aja sertifikat OSIS atau organisasi atau bahkan sertifikat untuk event-event acara-acara tertentu nih. Nggak ada salahnya juga sih kalau kamu lampirkan sertifikat ini, tapi kalau misalkan kamu ada yang lebih nih, atau misalkan memang ada juga perlombaan, kamu bisa cantumin itu. Tetapi juga nggak apa-apa kalau memang kamu mau mencantumkan sertifikat OSIS kamu atau organisasi di sekolah kamu. Karena ada juga nih pihak-pihak PTN yang melihat atau ada juga yang menggunakan jalur dari pihak organisasi sekolah. Atau ada juga nih panitia penyelenggara di event-event yang berhubungan dengan PTN tersebut. Jadi misalkan kamu adalah panitia perlombaan event yang berhubungan dengan PTN yang kamu pengenin itu. Itu juga bisa kamu cantumkan untuk seleksi SNBP nantinya. Makanya nih teman-teman semua, mumpung kalian masih ada waktu, kalian cari informasi terkait perlombaan-perlombaan, terus kalian juga bisa cari informasi nih terkait dengan kegiatan-kegiatan acara atau kalian memang mungkin aktif di organisasi sekolah. Nah, dari situ kalian bisa menambahkan peluang sertifikat kamu untuk dapat lolos di SNBP nantinya. Oh iya, untuk sertifikat ini nggak mesti harus sertifikat perlombaan individu atau kegiatan individu aja. Tadi kan kalau misalkan grup atau satu organisasi gitu melakukan perlombaan itu juga nggak apa-apa. Paling tidak kamu dari keseluruhan tim sudah dapat mewakili untuk memenangkan kejuaraan atau berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan tersebut. Sehingga itu juga tidak masalah untuk kamu cantumkan di seleksi SNBP nantinya. Terus kira-kira sertifikat
ini tuh memberikan peluang yang besar nggak sih? Dari pihak PTN-nya sendiri itu punya ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang akan dia lihat. Jadi akan lebih baik kalau kamu melakukan semaksimal mungkin nih untuk bisa mencantumkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan pihak penyelenggara. Dan selanjutnya dari pihak PTN lah yang akan menentukan kelolosan kamu. Terus ada juga, perlu relevan banget gak sih atau perlu sesuai banget gak sih kegiatan kita atau perlombaan yang kita lakukan dengan jurusannya. Kalau kakak saranin, memang akan lebih baik yang relevan atau yang berhubungan dengan jurusan yang kamu ambil. Tapi kembali lagi ke pihak PTN-nya masing-masing. Keperluan di setiap PTN itu akan berbeda. Ada PTN yang lebih mengutamakan sertifikat dari kelompok atau satu tim. Tapi ada juga PTN-PTN yang lebih mengunggulkan sertifikat-sertifikat di jurusan yang sesuai banget gitu dengan yang kamu pilih. Jadi secara keseluruhan, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbesar peluang kelolosan kamu di seleksi SNBP nantinya. Jangan sampai kamu leha-leha atau salah mengatur strategi yang tepat dalam pemilihan jurusan juga tuh. Semangat ya buat teman-teman semua para pejuang PTN. Semoga aja semua kerja keras kamu akan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa dalam menggapai cita-cita kalian semua. Sampai sini dulu aja video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dadah!